Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, sehat walafiat, kenikmatan yang utama tentu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita di pagi ini kembali bisa bermunazamah dengan guru-guru kita, bermunazamah tiap pagi bersama Majelis Keluarga Indonesia menjadi sebuah kenikmatan, karena di majelis inilah kita akan mendapatkan ilmu, dan di majelis inilah insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya dan barakahnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita kembali akan mengkaji sebuah tema penting dalam Al-Quran Karim, tentang lanjutan dari tema sebelumnya tentang surat An-Najm. Dan surat An-Najm ini memang mengingatkan kita untuk tentang ketauhidan, karena di awal Allah Subhanahu wa taala menegaskan kisahnya tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang mereka sebenarnya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka kemudian melakukan kesyirikan dengan menghadirkan tuhan-tuhan lain yang kemudian mereka nama-namain. Dan alhamdulillah kita di episode kemarin di kajian tadabbur surat An-Najm sudah memasuki tema tentang bagaimana orang kafir Quraisy yang disebutkan dalam ayat itu memberikan nama-nama kepada tuhan-tuhan mereka dalam surat An-Najm di ayat yang ke-23 ya. Kita sampai kepada ayat 23 dan insya Allah kita akan melanjutkan di ayat 24 dan ayat selanjutnya yang tentu maknanya akan sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, dan insya Allah kita akan memahaminya keutuhan dari surat An-Najm ini dari guru kita Ustaz Khairul Alam. Saya sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz Khairil, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suaranya agak berat ya karena batuk. Syafakallah, syafakallah. Mudah Allah angkat penyakitnya Ustaz dan sehatkan seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Baik, saat ini kita akan melanjutkan ya tema tentang An-Najm, masih Ya. di pembahasan tentang tadabbur surat An-Najm ini. Kemarin kita membahas tentang bagaimana Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy gitu ya. Karena ini ayat ini turun untuk istilahnya mengsentil ya, tentang bagaimana mereka memperlakukan Tuhan-Tuhan mereka gitu ya, yang mereka buat sendiri, yang mereka namain sendiri. Nah, ini lanjutannya bagaimana Ustaz? Bagaimana pemahaman kita? Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dengan Majelis Keluarga Indonesia dan Mas Falis. Hari ini kita kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran kita, kajian kita di surat An-Najm, surat ke-53 di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan untuk dibuka Al-Quran terjemahan, dan saya juga akan sharing di sini juga ya Al-Qurannya. Sudah kelihatan belum? Masih prosesnya. Oke, udah.
Sudah ya? Udah kelihatan atau belum Qurannya? Sudah, Ustaz. Udah. Oke, kita lanjutkan saja, langsung masuk ke poinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah belajar ayat 23, kemudian ayat 1 sampai ayat 24 ya. Nah, kita akan recap kembali apa yang kita sudah pelajari sebelum kita melanjutkan ya, karena kita sudah jeda sekitar 1 minggu ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang wan najmi idza hawa. Allah menceritakan, Allah bersumpah dengan bintang atau gugusan bintang yang terbenam. Kemudian Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya. Kawanmu itu Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan yang dikatakan oleh dia, oleh Nabi Muhammad itu bukan berasal dari hawa nafsunya. Kemudian kita sudah belajar bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi. Yang mengajarkan adalah yang kuat dan yang cerdas, yaitu Jibril. Kemarin kita juga sudah belajar kenapa disebutkan pentingnya disebutkan kuat dan cerdas. Kita sudah belajar sebelumnya. Kemudian di situ Nabi melihat Jibril di ufuk yang sangat tinggi dan memenuhi ufuk, kemudian mendekati mendekati Nabi. Dan Nabi Muhammad melihat Jibril ini dengan sosok yang aslinya memenuhi ufuk, berarti bentuknya sangat besar sekali. Kemudian di season yang kedua, atau di vision yang kedua, Nabi melihat Jibril kelihatan kecil. Di ujung penglihatannya, di dekatnya adalah Sidratil Muntaha, ya. Kemudian di situ Jannatul Ma'wa, di samping Jibril ada surga, dan semuanya kelihatan kecil. Kemudian habis itu kita sudah belajar juga tentang Lata, Mana, dan Uzza. Kemudian orang Arab mengatakan anak laki-laki buat mereka dan anak perempuan itu buat Tuhan. Ya, kita sudah belajar sebelumnya. Kemudian ternyata original dari syirik itu di ayat 23 ini. Nah, sekarang kita akan recap kembali lebih detail lagi ayat 23-nya ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Dan dia tidak lain kecuali nama-nama yang kamu menamainya dan bapak-bapak kamu juga menamainya. Berarti ada dua hal di sini, antum dan wa aba'ukum. Antum itu artinya apa? Kamu ya. Kamu Kamu, semuanya ya. wa aba'ukum, ayah-ayah kamu. Jadi ternyata yang bertanggung jawab terhadap agama itu bukan hanya dari bapak-bapak kita saja. Loh, kan saya diwarisi oleh bapak-bapak saya. Yang salah adalah bapak-bapak saya dong, nenek yang saya. Enggak, antum juga salah. Kenapa kita salah? Disebutkan antum di sini. Karena kita melanjutkan kesalahan itu. Harusnya agama itu kamu harus mencarinya, kamu harus berpikir. Ya. Jadi kamu juga punya andil. Jadi kamu melanjutkan legacy sesuatu yang salah. Itu ada sebuah kesalahan juga. Kemudian Allah mengatakan ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah tidak menurunkan dengannya min sultan. Sultan itu adalah bukti. Sultan itu adalah otoritas. Dan Allah tidak menurunkan bukti, dan Allah tidak menurunkan otoritas terhadap apa yang kamu katakan itu. Nah, kata lainnya apa berarti? Bahwa agama itu harus punya sultan. Sultan itu kan bukti atau otoritas. Jadi nggak sembarangan, gitu ya. Otoritasnya, siapa yang memiliki otoritas dalam agama? Allah yang punya otoritas, ya. Dan Allah yang menurunkan bukti juga. Kemudian yang menarik lagi, bagian berikutnya nih. Iyattabi'una illa dzan. Tidak lain mereka mengikuti kecuali dzan. Perhatikan di sini ya. Sebelumnya Allah mengatakan menggunakan kata ganti antum wa aba'ukum. Antum itu kan kata kedua, apa namanya, kalau kita berdialog dengan orang lain biasanya menggunakan kata kamu atau Anda, betul ya. Namun kalau orangnya jauh maka menggunakan kata mereka atau dia. Di dalam ayat ini
awalnya menggunakan kata antum wa aba'ukum, kemudian berikutnya masih di dalam ayat yang sama, kata gantinya tidak menggunakan antum wa aba'ukum lagi, tapi menggunakan kata ganti tidak lain mereka. Ada maknanya nggak? Ada maknanya. Kalau misalnya gini, ketika kita berbicara dengan orang lain, ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, kemudian di samping kita itu ada teman kita, ya, kemudian kita berdialog dengan lawan bicara kita. Anda ini dan itu. Kemudian dia sangat ngeyel sekali. Dia reject apa yang kita katakan tuh. Mereka denial terhadap apa yang kita katakan. Kemudian saking bandelnya mereka, saking ngeyelnya mereka, kemudian kita sudah abaikan mereka. Kemudian kita ngomong sama teman kita, mereka itu, padahal mereka ada di depan kita loh. Artinya apa? Mereka sudah tidak signifikan lagi. Mereka sudah diabaikan. Maka di dalam ayat ini, iyattabi'una illadhan. Tidak lain mereka itu, gitu lah. Bisa difahami ya? Illadhan, kecuali sangkaan. Wama tahwal anfus. Kecuali apa namanya? Mereka tidak lain kecuali mengikuti sangkaan dan anfus. Oke, berikutnya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sesungguhnya, di situ ada dua penekanan kata ya. Ada kata la dan qad. Itu ada dua penekanan. La itu sungguh-sungguh. Qad itu maknanya adalah tidak ada keraguan. Maka sungguh-sungguh tidak ada keraguan. Ja'ahum, berarti ada penekanan di situ ya. Telah didatangkan mir rabbihimul huda. Sudah didatangkan keterangan dari Tuhanmu, yaitu Al-Huda. Al-Huda ini apa? Al-Quran. 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 Ya, oke. Jadi Al-Hudanya itu mengacu kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di situ ada kata al-nya di situ. Berarti spesifik ya. Bukan sembarangan petunjuk, tapi petunjuk yang spesifik. Dan kita bisa pahami ayat-ayat sebelumnya Allah bercerita tentang Allah menurunkan Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi mengacunya, lihat ayat-ayat sebelumnya. Oke. Berarti kalau kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, kita akan mengikuti apa kalau seperti itu? Hawa nafsu. Ya, zon dan anfus. Kenapa kamu tidak menggunakan Al-Quranmu? Kenapa kamu mengikuti dugaan dan hawa nafsumu saja? Berarti selain menggunakan Al-Quran, berarti zon dan anfus. Gitu. Nah, ini yang menarik. Kadang kita belajar bacaan tahsin ya, kita memperbaiki bacaan, ro, sa, sod, dan seterusnya. Kemudian bagus bacaan kita tuh. Ya. Kemudian step berikutnya kita memperindah bacaan dengan memberikan sebuah langgam terhadap bacaan yang kita punya, gitu ya. Kemudian kita membaca sebuah surat atau menghafalkan. Sekarang kan ramai juga beberapa waktu lalu kan one day one juz ya. Itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, step berikutnya gini. Ketika kita membaca dengan proper, dengan tahsin yang bagus, kemudian langgam yang indah, kita sudah paham nggak dengan apa yang kita baca? Banyak kan belum. 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 Oke. Nah, sebelumnya Nabi Muhammad itu dituduh oleh orang-orang Arab, itu Nabi Muhammad itu melakukan sihir. Kemudian tuduhan yang kedua, Nabi Muhammad itu yang dikatakan itu hanya syair. Syair itu level yang lebih tinggi. Jadi satu sihir, satu lagi syair. Nah, kalau sihir biasanya menggunakan mantra. Betul nggak? Iya, betul. Dengan bacaan-bacaan ini, dan kita nggak paham itu. Kalau syair, bacaannya itu sangat indah sekali. Nah,
Ini menarik, ada seorang guru mengatakan seperti ini. Kalau kamu bacaannya bagus, proper semuanya, kemudian kamu ngerti nggak? Kamu paham nggak? Ketika kita tidak paham, beliau mengatakan itu seperti sihir. Tolong difahami dengan kerangka yang besar ya. Kemudian berikutnya, kalau kamu membacanya dengan indah, maka itu ketika kamu tidak paham, itu baru syair. Yang baik yang mana? Yang baik adalah kamu baguskan bacaanmu, kamu indahkan, dan kamu pahami apa yang kamu baca. Nah, kita Muslim sudah sampai step mana nih biasanya? Kira-kira sampai step mana kita? Step membacanya aja. Membacanya. Maka kalau kita kutip Ustadz ini adalah, oh berarti kita stepnya berarti kayak seperti apa namanya mantra. Kita baca tapi kita nggak paham. Ataupun kalau indah pun itu baru sampai stepan syair. Harusnya apa? Harusnya kita memahami apa yang kita baca. Sehingga Al-Huda itu benar-benar bisa menjadi petunjuk ya. Kira-kira kalau kita baca dengan bagus, kemudian langgamnya bagus, kira-kira akan bisa menjadi petunjuk nggak kalau kita tidak paham apa yang kita baca? Tidak. 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 Oke. Jadi tugas kita sebagai Muslim harusnya apa? Step awal dalam belajar Islam itu harusnya belajar apa? Al-Quran. Quran. Baca. Al-Quran. Ya. Oke. Step berikutnya sekarang nih. Biasanya yang terjadi pada kehidupan kita sebagai Muslim, kita belajar agama. Biasanya kita belajar dari apa? Dari Al-Quran. Itu harusnya. Kebanyakan fikih, Ustaz. Umumnya dari guru-guru. Dari Ustaz. Dari Ustaz. Hadis. Oke. Tadi Mas Falis menyebutkan fikih. Sekarang ini. Ketika ini kan kita belajar Al-Quran, ini kan surat An-Najm ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 23 ya. Betul ya? Nah, ketika kita belajar urut ini, kita sudah belajar logik dan kita koneksi dengan apa yang Allah katakan. Betul ya? Nah, kadang ketika kita belajar sesuatu, gitu ya, kemudian kita ekstrak dari Al-Quran menjadi sebuah kitab. Kemudian kitab itu biasanya isinya adalah ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang halal, ini yang haram. Ya. Nah, ketika menjadi hukum, jadi hukum kan ini, diekstrak dari Al-Quran, ya, ada sesuatu yang hilang nggak? Ada. Apa yang hilang? Misal gini, ketika diekstrak menjadi sebuah buku, katakanlah menjadi buku kitab fikih, kemudian kitab yang lain-lain, kitab yang kaitannya dengan tematik gitu ya. Misalnya kaitannya dengan hukum rajam, hukum sholat, hukum bacaan, dan seterusnya. Berarti kan isinya aturan-aturan. Ya. Nah, ketika berisi aturan-aturan, kita akan memahami ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi kita memahami nggak kenapa itu nggak boleh, kenapa itu boleh? Enggak. Tidak. Enggak. Nah, miss-nya itu di situ. Bukannya kitab-kitab itu enggak. Nah, bukannya kitab-kitab itu tidak baik. Enggak, saya tidak mengatakan itu. Tapi ada sesuatu yang hilang. Karena ketika Allah mengatakan itu, ada wisdom di dalamnya. Ya. Karena kalau kita ekstrak An-Najm ini, maka haram hukumnya, menjadi hukum ya, haram hukumnya menyembah berhala. Tapi yang kita tidak dapetin adalah bagaimana koneksinya dengan hawa nafsu. Bagaimana koneksinya dengan dzon, dengan prasangka. Ya. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah biasanya kita ada sebuah tema, ambil dari surat, ambil dari sebuah ayat,
ambil dari surat yang lain yang ayatnya setematik, kemudian kita ambil. Jadi Al-Quran diekstrak sesuai dengan tema yang kita inginkan. Ini yang terjadi ya. Iya. Maka ada beberapa hal yang tereduksi itu. Karena ayat itu di konteks sebuah surat itu ada meaningnya. Kita harus pahami dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, maka penting kita melihat Al-Quran itu secara utuh. Karena Al-Quran itu hakim. Hakim itu berarti terikat erat satu dengan yang lainnya. Dia tidak tercerai-berai. Ya. Karena kalau misalnya hukum, akhirnya kan kita melakukan itu ya. Atau tidak melakukan itu. Pokoknya itu. Hukumnya itu. Akhirnya orang, katakanlah kita mendidik dengan pola seperti itu, anak sholat atau tidak sholat, kamu nanti dihukum oleh Allah. Ini dan itu. Kemudian dia sholat. Nantinya, ngapain ya saya sholat? Apa pentingnya saya sholat ya? Maka fungsi Al-Quran itu memberikan sebuah nasihat sehingga dia akan paham kenapa saya harus sholat. Jadi kita bukan melakukan karena keterpaksaan. Karena kalau hukum itu kan, oh lampu merah itu harus berhenti. Lampu hijau jalan. Itu aturan ya. Itu law. Aturan. Hukum. Nah, selama ini kita sebagian besar kita belajarnya adalah tentang hukum. Tapi kita tidak belajar aspek kenapanya. Bisa dipahami ya? Maka ketika Allah mengatakan walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, sesungguhnya telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian al-huda, yaitu Al-Quran. Huda itu petunjuk di dalamnya. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan petunjuk yang Allah turunkan itu. Ya. Bahwa kitab-kitab yang sudah diekstrak oleh ulama-ulama itu adalah proses di mana mereka sebelumnya mempelajari Al-Quran ini, mempelajari hadis, kemudian mereka mengekstrak itu dengan keilmuan mereka. Ya. Namun jangan tinggalkan Al-Qurannya gitu loh. Al-Qurannya dulu, baru ke sana. Karena kalau ke sana dulu, akhirnya kita panduannya kitab-kitab itu, misalnya nih, kaitannya dengan kunut atau tidak kunut. Oke, kita belajar kitab yang mengajarkan kunut misalnya. Bisa jadi kita akan mengukur orang lain baik atau tidak baik sholatnya dari kunut atau tidak kunutnya. Betul nggak? Iya, betul. Karena panduan kita adalah kitab itu yang kita pelajari. Ekstraksi dari pemikiran ulama-ulama kita. Maka beberapa kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Setelah kita paham Al-Quran, maka kita akan lebih bijaksana lagi memahami kitab-kitab itu. Karena kita sudah dapat originalnya dulu. Berarti dalam ya ayat 23 ini ya. Sangat dalam. Dalam sekali. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Maka jadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk. Kita pahami flow-nya, logikanya. Oh, kenapa ya? Oh, kenapa ya sebelumnya? Karena Al-Quran itu ada konteksnya. Oke, kita lanjutkan ya. Karena kalau enggak, kita cuma satu ayat. Amlal insani ma tamanna. Atau apakah manusia akan mendapatkan apa yang yang diinginkannya, segala yang dicita-citakannya? Tidak semua. Tidak semua ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan sindiran sebenarnya. Apakah kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan? Berarti ini sindiran kepada kita. Seringkali kita menjadikan agama itu hanya untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita saja. Berarti versusnya apa? Versusnya adalah agama keinginan Tuhan. Lihat bagian sebelumnya. Petunjuk dari Tuhan mereka. Berarti petunjuk dengan kaitannya dengan Allah kan? Iya. Versusnya apa? Dengan keinginan kita. Nggak semua loh keinginan-keinginan kita itu akan dikabulkan.
Nggak semua keinginan kita itu kita akan dapetin. Misalnya nih, saya ambil contoh ya, supaya lebih relate saja. Ada orang yang berdoa di depan Ka'bah gitu ya. Itu kan makbul ya doanya ya, antara rukun Hajar Aswad sampai mana? Pintu Ka'bah ya. Itu adalah tempat yang mustajab. Kemudian ada seorang ibu yang berdoa untuk anaknya. Ya Allah, carikanlah jodoh anakku yang pegawai negeri sipil, yang golongannya 3A. Itu keinginan atau doa? Keinginan. Keinginan maksa. Keinginan. Pak, menentu. Keinginan. Keinginan sangat spesifik sekali ya. Pengen menantu yang pegawai negeri sipil, golongannya sudah 3A. Lengkap. Ya, oke. Boleh nggak punya keinginan seperti itu? Boleh. Boleh. Tapi Boleh. menentu Allah. Apakah semua akan dikabulkan? Belum tentu. Tidak. Belum tentu. Oke. Nah, ada yang dilupakan nggak sebenarnya? Kamu boleh loh meminta seperti itu. Nah, permintaan itu aspek hanya dunia atau ada akhiratnya? Dunia aja. Dunia saja. Dunia saja. Maka sunnah ketika kita tawaf, doa yang dianjurkan, itu doanya apa sebenarnya? Cuma hanya satu doa loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Benar. qina adzabannar. Yang disunahkan itu loh. Yang diminta itu adalah, doa itu ada kaitannya loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ada koneksinya. Jadi bukan hanya tentang yang baik di dunia dan baik di akhirat saja. Ternyata enggak. Doa itu sesuatu yang baik di dunia yang memiliki impact juga baik untuk akhirat. Gitu loh. Jadi aspeknya itu ada dua variabel ya. Satu dunia yang memiliki impact buat akhirat. Nah, kadang kita melupakan yang bagian akhiratnya kan. Nah, kalau seperti itu berarti kita hanya fokus kepada apa? Selain itu ya. Berarti fokus kepada keinginan-keinginan kita saja ya. Bukan fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Itu baru doa loh ya. Harusnya kamu minta itu dunia yang memiliki impact yang baik juga buat akhirat kamu. Berarti sambungan doa itu kan harusnya, ya Allah, kalau mau disambungkan dengan doa itu, carikanlah menantu yang tepat, yang baik kehidupannya buat anakku, yang memiliki impact juga yang baik buat kehidupan akhirat. Kan gitu tuh. Oke. Berikutnya. Jadi kalau misalnya ada keinginan kita yang tidak dikabulkan, berarti kita harusnya lebih bisa menerima ya. Iya. Harusnya iya. Ya. Jadi jangan stres kalau misalnya ada keinginan kita yang tidak terkabulkan, gitu ya. Kemudian ngambek gitu ya, ngasih bintang 1 sama Allah gitu, karena Enggak juga lah Pak Ustaz. delivery-nya kurang cepat. Karena kita kan hidup di era digital ya, belanja digital itu kan sekarang gampang ya. Kalau barangnya telat sedikit kasih bintang 1 atau kasih bintang 2 gitu ya. Kemudian kita menggunakan logika itu ketika berdoa kepada Allah. Kalau Allah nggak mendeliver dengan cepat, kita kasih bintang 1, kita kecewa dengan Allah. Kita komplain dengan Allah. Oke. Kemudian apa pelajarannya ayat 24 ini? Apakah manusia akan mendapatkan segala apa yang dicita-citakannya? Pertanyaannya sekarang gini. Kita kecewa ketika keinginan kita tidak dikabulkan. Kita stres ketika keinginan-keinginan kita tidak terdeliver. Benar nggak? Oke. Saya balikkan pertanyaannya lagi. Kenapa kita stres sih? Kepikiran, karena anak, karena pekerjaan, karena suami, karena pasangan, karena rumah tangga, tidak sesuai dengan keinginan-keinginan. Kemudian kita stres. Apa yang menyebabkan itu? Jawabannya ada di dalam ayat ini. Karena kita fokus kepada keinginan-keinginan kita. Sehingga ketika keinginan-keinginan itu tidak terkabul, maka terbebanilah pikiran kita. Akhirnya menimbulkan penyakit. Betul nggak?
Iya. Siapa yang menyebabkan itu semuanya? Kita Karena Kita kamu, sendiri. karena kita antum, betul. karena kamu fokus kepada keinginan-keinginanmu saja. Kamu tidak fokus kepada apa yang Allah inginkan. Kemudian Allah berikutnya mengatakan ayat 25, "Falillahil akhiratu wal ula." Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Allah yang punya semuanya itu. Oke, lanjutkan ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan berapa banyak malaikat, betapa banyaknya malaikat yang di langit tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Loh, ini apa ini? Kok tiba-tiba Allah mengatakan seperti ini? Ini bukan tiba-tiba, karena bagian sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa mitologi pada saat itu adalah malaikat itu, kan gini, Allah itu sangat jauh sekali, yang dekat dengan Allah itu adalah malaikat. Betul nggak? Iya, Iya. Yang posisinya dekat dengan Allah itu malaikat. Kemudian Iya. mereka mendevelop sebuah pemikiran, kalau kita dengan Allah terlalu jauh, kita tuh siapa? Masih ada nabi dan rasul, masih ada orang soleh, masih ada ulama. Kemudian kita ini siapa? Kita jauh lah dengan Allah. Loh, biasanya yang mengabulkan, yang disuruh-suruh itu kan malaikat. Ya udah, kita dealing dengan malaikat saja. Kalau kita ada masalah dengan Allah, kemudian, tapi kalau kita dekat dengan malaikat, maka malaikat itu akan menyelesaikan urusan kita nantinya. Akan belain kita. Akan ngasih pertolongan kepada kita. Jadi menggunakan malaikat itu sebagai lawyer kalau kita ada masalah nantinya dengan Allah. Itu adalah sebuah ide, itu adalah sebuah dhon, dan itu adalah sebuah anfus. Ya. Maka Allah mengatakan, enggak. Malaikat itu tidak sedikit pun, walaupun sudah banyak malaikat-malaikat yang di langit itu, mereka tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Berarti ini membantah ide tentang konsep agama kan, yang mereka pahami. Enggak ada. Enggak ada malaikat yang akan memberikan syafaat kepadamu. Ayat ini sebuah penekanan sebenarnya. Kemudian berikutnya dilanjut, loh kalau seperti itu kita memahami kok ada syafaat. Kemudian Allah mengatakan, illa min ba'di ayya'adhanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali apabila Allah telah mengizinkan. izinkan. Dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Berarti yang akan mendapatkan syafaat itu atas ridhonya siapa? Allah. Allah. Jadi ayat ini mengatakan seperti ini. Kamu jangan cari ridhonya malaikat. Kamu harusnya cari ridhonya siapa? Allah. Allah. Berarti ini meluruskan konsep yang kaitannya dengan agama loh. Nggak ada tuh konsep perantara tuh. Kecuali yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi gitu ya. Berarti malaikat itu bisa nggak memberikan syafaat kalau Allah nggak ridhoi? Enggak Tidak. dia bisa. Tidak. Tidak bisa. Nggak bisa mereka punya ide sendiri. Oh, saya akan nolong orang ini. Tanpa Allah memberikan restu, ini loh, orang-orang yang Allah ridhoi. Berarti ayat ini meluruskan konsep agama yang salah. Karena balik lagi, agama pada saat itu awalnya tahu bahwa Allah yang menciptakan, menyembah Allah. Karena agama yang diturunkan ke muka bumi itu hanya Islam saja. Dari awal sampai akhir itu hanya Islam saja. Kemudian ada inovasi. Oh, pakai perantara malaikat. Itu baru inovasi 5%. Generasi berikutnya melakukan inovasi lagi nggak? Melakukan inovasi lagi. Bayangkan, kalau satu generasi 5%, kalau 20 generasi, berapa persen? 100% kali Pak Ustaz. 100%. Sehingga ketika generasi udah ke-20 itu, generasi ke-20 itu mengatakan, malaikat itu ya Tuhan. Iya. Udah jauh kan?
Sama. Allah sudah hilang dari persamaan permintaan ketika berdoa itu. Itu sangat jauh sekali. Maka Allah mengatakan di dalam ayat 26 ini, betapa banyak malaikat yang di langit itu, syafaat pertolongan mereka tidak sedikit pun berguna. Kecuali Allah telah Allah. mengizinkan. Ya. Dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Berarti fokusnya adalah yang kita harus cari adalah ridhonya Allah. Bisa nggak pemikiran ini berkembang? Wah, kalau malaikat yang paling dekat, ini kan puncaknya yang paling dekat dengan Allah kan? Kemudian step berikutnya, yang step di bawahnya, siapa yang paling dekat lagi? Nabi dan Rasul. Bisa terjadi nggak kepada Nabi dan Rasul? Bisa. Bisa. Umat sebelumnya, umatnya Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa memberikan syafaat buat mereka. Kalau mengakui Nabi Isa, maka dosanya sudah di-cover oleh Nabi Isa. Diampuni. Diampuni. Cukup dengan mengakui itu saja. Kamu melakukan dosa seberat apapun, sudah di-cover oleh Nabi Isa. Penebus dosa. Berarti konsep penebus dosa itu, ketika kita baca ayat ini, sudah nggak berlaku kan? Iya. Jadi bisa terjadi terhadap malaikat, bisa terjadi terhadap Nabi dan Rasul nggak? Iya. Bisa terjadi kepada ulama nggak? Bisa. Orang Bisa. pinter. Ya, orang pintar, guru spiritual, gitu ya. Maka ketika kita paham ayat ini, oh berarti yang kita harus cari itu ridhonya Allah ya. Gimana caranya kita bisa mendapatkan ridhonya Allah? Itu baru mau ditanyain, Pak. Ya. Caranya adalah kita koneksi dengan Allah melalui kitabnya ini. Melalui Al-Quran. Nggak ada cara lain. Ya dengan ayat-ayatnya ini yang kita pahami. Oke, kita lanjut. 27. Innalladzi la yu'minuna bil akhirati. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, la yusammunal malaikatu tasmiyatal unsa. Sungguh mereka itu menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Nah, ini dhon lagi ya, asumsi. Dan anfus. Tidak ada keterangannya. Tidak ada keterangannya. Maka, kalau kita lihat ayat 23 ya. Ini, lihat ya. Ayat 23. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan atau bukti dengan apa yang mereka katakan. Berarti, ketika kaitannya berbicara tentang agama, harus ada sultannya nggak? Harus, iya. Harus ada. Sultannya berarti apa? Otoritas. Otoritasnya berarti, balik lagi, siapa yang memberikan, yang memiliki otoritas? Allah. Allah. Kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi kan? Itu urutan-urutan otoritasnya. Berarti, ketika kita belajar agama, berarti harus mereverse kepada sultannya. Ustadz, referensinya apa ya, Ustadz? Boleh nggak seperti itu? Iya. Harus ya. Harus, bukan hanya boleh. Betul. Loh, kamu nggak percaya terhadap saya. Saya seorang ulama, kamu nggak tahu referensi saya, guru-guru saya. Konsepnya nggak gitu. Al-Quran mengatakan agama itu harus ada sultannya, supaya saya yakin. Ya, untuk kita menemukan keyakinan. Sehingga apa? Sudah tidak ada model lagi kata ustadz saya. Ya, betul. Nanti murid yang lain mengatakan kata ustadz saya. Loh, ustadz saya itu udah LC loh dari Mesir. Oh enggak, ustadz saya AG dari pondok pesantren ini dan itu. Ustadz saya keilmuannya gini-gini. Loh, kok adu-aduan ustadz? Agama itu bukan adu-aduan ustadz. Ya. Agama itu tentang sultan, otoritas. Kalau kita balik lagi Al-Quran, kita akan tunduk semuanya kan? Ya kita itu semua hamba loh, gitu loh. Nggak ada yang lebih tinggi dari segala macamnya, kecuali takwanya. Iya, betul. Nah, kenapa jadi kita sombong-sombongan?
Bisa jadi ustadznya nggak sombong-sombongan loh, tapi muridnya yang sombong-sombongin, nyombongin ustadznya. Iya, betul. Terjadi nggak pada kehidupan kita sebagai Terjadi, muslim? terjadi ustadznya yang gitu. Ya, nanti kalau maulid misalnya, itu diadu-adu ustadz, di cutting-cutting ustadz ini, kemudian ustadz itu beda pendapat segala macam, kayak berantem gitu loh. Ya, kita menciptakan apanya kayak di ring tinju ustadz-ustadz itu. Konsep agama nggak seperti itu. Ya. Terus, Oke. Sampai ayat 27 ya tadi. Oke, 28 sekarang. Wa ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak memiliki ilmu tentang yang dikatakannya itu. Berarti mereka tidak punya ilmu sama sekali tentang apa yang dikatakan itu. Iyattabi'una illa dzann. Diulang lagi nih. Tidak lain mereka mengikuti kecuali sangkaan saja. Wa inna dzanna, jadi bukan hanya mengulang, Allah memberikan sebuah penekanan lagi. Sesungguhnya sangkaan itu la yuni, tidak bisa berguna minal haqqi syai'a, untuk menemukan kebenaran sedikit pun. Ya. Jadi dzan itu tidak akan mengantarkan kepada kebenaran karena tidak ada sumbernya. Bisa terjadi nggak pada pemahaman umat Islam? Bisa. Bisa. Misalnya nih, saya pernah mendengar tuh, kalau misalnya nih, saya diceritain, orang habis pulang haji, pulang umroh gitu, terus cerita, kalau orang jatuh di tangga Masjidil Haram, itu dia akan masuk ke surga. Itu dzan atau anfus? Atau dua-duanya? anfus. Ada sultannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kadang-kadang kita mendevelop pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal itu referensinya tidak ada. Contoh yang lain misalnya. Kalau kamu belajar Al-Quran sendiri, kamu akan sesat. Ya. Itu ada sultannya nggak? Nggak ada. Ayo coba dipikirkan. Itu ada sultannya nggak? Bapak Ibu sekalian. Nggak ada, Pak Ustaz. Gimana, Nggak ada. Ustaz? Kalau belajar Kalau- Al-Quran sendiri, Kalau kamu belajar Al-Quran sendiri, kamu akan sesat. Bisa. Nggak ada. memang ada disarankannya kan harus dengan guru. Jadi namanya apa itu, Ustaz? Oke, balik lagi. Berarti itu nasihat ya. Sifatnya Ada nasihat hukum. ya. Ada nggak di dalam Al-Quran statement tadi? Nggak ada. Nggak ada. Di hadis ada nggak? Ada Ustadz, Hmm? cuma saya tidak bisa yang mana di hadisnya. Oke. Saya kasih referensi aktualnya. Saya kasih contoh. Ada seorang, ini di Amerika. Sekarang cek aja nanti di YouTube ya. Dia mengatakan seperti ini. Kalau agama itu benar, maka kitabnya akan berbicara langsung. Iya. Terus dia tadinya agamanya Kristen, kemudian dia sudah tidak meyakini karena beberapa hal tidak sesuai konsepnya menurut dia. Kemudian akhirnya dia menjadi ateis. Kemudian selama jadi ateis, dia mengalami banyak peristiwa yang akhirnya dia down kembali. Kemudian akhirnya dia pengen balik kepada agama, tapi bukan agama saya yang original. Kemudian dia belajar kitab-kitab itu. Kemudian dia akhirnya hidup dengan kayak apa namanya Buddha dan segala macamnya. Oh, dia katakan ini bukan agama, ini gaya hidup kata dia, dan seterusnya. Kemudian dia diberikan Quran terjemahan. Wah, ini agama Islam ini kan agama teroris, saya nggak mau belajar tentang kitabnya, ditaruh saja di buku. Kemudian ada suatu saat dia melihat ke Al-Quran, kemudian dia berpikir, semua agama saya baca kitabnya. Cuman agama Islam ini, Quran ini, kenapa saya nggak fair sama dia? Saya sudah punya pemikiran terlebih dahulu bahwa agama ini agama sesat, sehingga saya tidak mau baca kitabnya.
Akhirnya dia menyadari, wah berarti ada sesuatu yang salah. Saya baca dulu sebaiknya. Akhirnya dia baca. Dia baca terjemahannya, tidak mungkin Arabnya, tidak mungkin dia belajar nahwunya, baca Arabnya aja belum tentu paham, belum tentu bisa. Dia baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Kemudian dia, loh, kok pertanyaan saya yang mendasar yang tidak bisa dijawab oleh original agama saya, kok bisa dijawab di sini ya? Ada di situ. Kemudian seakan-akan Al-Quran itu berdialog. Kemudian dia mengatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wah, ini yang ngarang kitab ini sombong sekali. Biasanya kalau sebuah buku, biasanya penulis itu mengatakan kalau ada kekurangan maka itu adalah kesalahan saya. Biasanya yang dia bacakan seperti itu kan. Ya. Ini kok pengarangnya Quran ini sombong sekali. Awalnya dikira yang mengarang Quran itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian dia baca-baca pertanyaan-pertanyaannya dia, sampai menggiring dia kepada ateis, itu terjawab di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya dia memutuskan, ini kayaknya agama yang benar. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya dia pergi ke mualaf center, kemudian dia minta diislamkan. Akhirnya beliau menjadi mualaf. Pertanyaan saya sekarang, ada gurunya nggak? Nggak ada. Gurunya Al-Quran. Yes. Gurunya adalah Allah. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia yang telah mengajarkan. Mengajari berbicara ya. 'Allamal Qur'an itu mengajarkan. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Al-Quran. Berarti yang mengajarkan Al-Quran siapa? Allah. Allah. Dia nggak ada guru langsung loh ya. Nggak ada ustadz, nggak ada kiai loh. Tapi ada ketulusan di dalam hatinya, saya pengen berinteraksi dengan Al-Quran ini. Maka Allah ajarkan itu. Masa kita muslim dari kecil, udah diazanin. Lahir aja sudah diazanin sama ayah kita. Benar nggak? Betul. Masa kita takut belajar Al-Quran gitu loh. Takut tersesat gitu loh. Betul nggak? Iya, Ustaz. Kenapa kita punya pemikiran kalau kita belajar sendiri kita jadi tersesat? Maka tinggal awali ketika belajar Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah cukup dengan itu. Ketika kita punya pemikiran yang salah, wah nanti kita tersesat. Akhirnya sampai sekarang kita tidak paham dengan Al-Quran kita. Terus akan sesat terus mungkin ya, Mas. Iya. Betul nggak? Akhirnya Al-Quran itu fungsinya adalah kita hanya baguskan bacaan dengan belajar tahsin, belajar langgam. Udah cukup sampai di situ. Kalau hari Jumat kita melaksanakan sunnah, membaca surat Al-Kahfi, tapi kita nggak paham isinya karena kita takut tersesat. Coba cek kembali pemahaman-pemahaman kita. Bisa jadi apa yang sudah masuk dalam alam bawah sadar kita, itu juga salah loh. Sehingga actionnya akhirnya salah juga. Iya, betul. Ya, itu ayat 28. Tapi Ustadz, mohon izin sebentar. Ya. Kalau tafsir itu kan tidak bisa ditafsirkan begitu saja ya Ustadz. Kita benar-benar harus belajar tafsir ya. Ini kan ada makanya jurusan tafsir, jurusan hadis. Mungkin larinya ke situ ya Ustadz. Jadi kita tidak bisa mentafsirkan sendiri gitu. Karena kan bahasa Al-Quran itu sangat tinggi ya Ustadz. Ini gimana? Dan selalu banyak kan kita harus dibimbing supaya kita tidak salah mengartikan sebuah tafsir itu gitu. Ini bagaimana Ustadz? Oke. Al-Quran itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Kenapa mudah? Karena Allah sendiri mengatakan, lihat di surat Al-Qamar ya. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu mudah buat yang menginginkannya. Berarti ada keinginan untuk mempelajarinya. Ya. Kadang kita larinya langsung ke tafsir gitu ya. Waduh kompleks, harus tahu ini, harus tahu itu gitu. Iya sih, benar. Ya, Al-Quran itu Allah mengatakan itu mudah. Kalau saya mengatakan, ibu bapak sekalian boleh nggak percaya?
Tapi ketika Allah mengatakan kita balik ke dalam Al-Quran, Allah sendiri loh yang mengatakan mudah. Cuma kita Siap. punya pemikiran Al-Quran itu sulit, tafsir itu sulit. Nah, terus kita percaya dengan siapa? Pemikiran kita atau apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Karena Maksudnya kalau kita, surat Al-Qamar itu ya, Ustadz, ayat ya, 32. iya betul Al-Qamar. Allah sudah mudahkan Al-Quran. Nah, berarti kan itu satu koreksi lagi ya. Ternyata Al-Quran mudah ya buat yang menginginkannya. Ya kalau kita nggak menginginkannya, kemudian kita berasumsi sulit, ya udah. Sedangkan bule tadi, ini bule bukan Jawa ya, bule yang di Amerika, bukan bule gitu. Bule yang di Amerika, dia dengan tulus pengen mencari kebenaran, Allah berikan petunjuk, Allah ajarkan hanya melalui terjemahan bahasa Inggris. Iya. Hidayah. Ya, maka cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup dengan hal itu. Lo taunya dari mana formula itu? Dari Al-Quran lagi. Supaya tidak digelincirkan oleh syaitan. Maka bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika membaca Al-Quran. Membaca itu artinya membaca sekaligus memahami ya. Bukan hanya baca Arabnya saja. Mudah-mudahan jelas ya Bu ya. Jelas, jelas. Oh, Kalau masalah tafsir dan segala macam itu secondary sebenarnya. Ya, kita lihat Qurannya. Toh sebenarnya ulama-ulama itu sudah menerjemahkan Al-Quran. Ya, lihat terjemahan ini kan kita lihat terjemahan ya sekarang ya. iya. Saya tambahin sedikit-sedikit kaitannya dengan tafsirnya. Saya hanya membantu saja untuk mengkoneksikan. Tapi setiap orang itu Allah sudah berikan kapasitas untuk bisa memahami. Karena Al-Quran itu penuh hikmah. Hikmah itu seorang guru yang luar biasa akan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmunya, itu kan sesuai dengan kapasitas setiap orang, benar nggak? Yang bisa difahami betul. setiap orang. Bukan hanya difahami untuk ulama saja nih Al-Quran, enggak. Hanya untuk ustadz saja, enggak. Untuk Semua. lintas, untuk manusia. Dia punya IQ yang luar biasa, dia punya pemahaman yang luar biasa. Itu juga bisa memahami, yang tidak punya ilmu yang banyak juga bisa juga. Berarti yang Benar, selama ini Ustadz. ya, Betul. Bisa saya tambahkan nih, Ustadz? boleh. Kalau begitu, bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau kita mempelajari nahwu dan sorof? Nahwu dan sorof itu kan detail ya Ustadz. Bahwa di situ bahasa Arab itu kan dibahas di dalam Al-Quran itu kan ada kata kerja, iya kan? Nah itu sedangkan nahwu dan sorof ini memang kita kan memang Allah mengatakan di Al-Quran bahwa mudah ya mempelajari Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita belajar tata bahasa grammar di nahwu dan sorof itu kan memang harus dari basic ya Ustadz. Nggak semudah itu. Nah ini bagaimana konteksnya dengan Al-Quran yang tadi Ustadz bilang bahwa mungkin kalau saya melihat bahwa si bule itu setiap orang itu kan diberi hidayah ya Ustadz. Memang melalui Al-Quran gitu. Tapi ini bagaimana dengan adanya nahwu dan sorof gitu. Kalau gitu tidak perlu dipelajari ya Ustadz. Kita cukup baca Al-Quran sudah gitu. Ya enggak juga. Oke, menarik. Oke, nahwu sorof. Apakah kita harus mempelajarinya? Kan nahwu sorof itu sulit. Yang bilang sulit nahwu sorof itu siapa? Kita sendiri. Saya sendiri. Kita sendiri. Saya mau cerita ini. Saya terus terang saya bukan lulusan pesantren, saya tidak pernah belajar di pesantren sama sekali. Saya belajar nahwu sorof itu di luar pesantren. Saya belajar nahwu sorof itu setiap pertemuan itu sekitar 7 menitan. Setiap pertemuan. Paling banter itu 15 menit. Kurang dari 1 bulan. Nah, yang jadi sulit apa sebenarnya? Yang jadi sulit adalah
kita belajar technicality-nya. Kita tidak belajar konsepnya. Ya, kita belajar tentang istilah fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian kita belajar tentang Ya, betul Ustaz. maf'ul bihi. Kita pada terminologi itu, gitu ya, harf nasab, harf jar, istilah-istilah itu, mansub, muqaddam, kita banyak terminologi itu, tapi kita tidak memahami konsepnya. Nah, tempat saya belajar nahwu itu very simple. Beliau hanya menjelaskan ini present tense, ini past tense. Kemudian kita belajar, oh, ternyata ini ya gunanya. Jadi langsung belajar gunanya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi, supaya nggak meluas kepada nahwunya. Nahwu itu sebenarnya simple sekali. Yang membuat kompleks sebenarnya metodologi pengajarannya. Kebetulan saya mendapatkan, Allah memberikan petunjuk, saya mendapatkan pengajaran dengan metodologi yang jauh lebih sederhana dibandingkan yang umumnya. Ya. Saya belajar nahwu itu bukan di pesantren di Indonesia, saya nggak belajar di Indonesia. Ustadz saya itu di Texas, Amerika, mengajarkan nahwu. Metodologinya dirubah. Sekali pertemuan saja, itu membuat kita, oh ya saya bisa ya. Oh ternyata gunanya belajar ini ya. Sehingga membuat kita itu semangat untuk belajar. Nah artinya apa? Ini masalah tentang kaitannya dengan metodologi. Nggak harus metodologi yang dari pesantren yang sulit itu diadopsi, ya, kemudian langsung diajarkan. Saya punya komparasi, anak saya itu saya pilihkan pesantren ya, dan saya pilihkan pesantren yang ada nahwunya. Saya udah ajarkan kepada anak saya itu ketika dia masih SD ya, saya ajarkan nahwu seperti yang saya sudah saya dapat pengajaran, saya udah ajarkan kepada dia, terus dia ke pesantren, Kak udah belajar nahwu nggak? Udah. Terus responnya dia apa setelah belajar di pesantren nahwu? Susah ya, enakan yang ayah ajarin. Berarti ini kaitannya dengan metodologi dong sebenarnya. Dengan metodenya ya Ustadz ya? Iya. Kaitan dengan metode. Iya, betul. Oke, nanti saya rencana sebenarnya akan mengajarkan nahwu itu kalau stripping ya setiap hari itu saya butuh cuma 2 minggu saja. Alhamdulillah. Setiap pertemuan itu paling banter itu 30 menit. Dan Bapak Ibu sekalian langsung masuk ke dalam Al-Qur'annya. Oh ini loh langsung aplikasinya dalam Al-Quran. Teori masuk dalam aplikasi Al-Qurannya. Terus kita akan menafsirkan seperti apa? Oh ternyata kita belajar isim ini maknanya ini ya. Jadi langsung. Langsung. Kayak misalnya alhamdu, contoh saya kasih contoh ya. Alhamdu itu adalah isim, bukan fiil, bukan kata kerja. Isim itu timeless. Alhamdu itu segala pujian. Ya. Ketika kita kenapa nggak kata kerja? Kenapa isim? Isim itu timeless. Kalau isim itu timeless, berarti segala pujian bagi Allah itu dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang itu berlaku. Kalau fiil tergantung tensesnya kan. Terus kalau fiil itu harus ada subjeknya. Betul nggak? Saya memuji kepada Allah. Kalau nggak ada subjeknya, maka nggak bisa kan? Karena bentuknya isim, berarti tidak perlu subjek. Jadi Allah tetap terpuji, kita memujinya atau tidak. Itu kan langsung aplikasi ya. Oh iya ya, penting belajar isim itu ya. Ya, nanti itu terpisah ya. Oke, kita balik lagi. Nanti kita set aja. Kalau misalnya mau online, sebenarnya bisa juga untuk belajar nahwu ya. Materinya itu saya siapkan. Ya. Ditunggu. Ya. Oke, nanti kita desain ya. Oke, oh udah 6:30, saya harus nganterin anak saya. Mungkin cukup sampai di sini ya, 28 ya. Jadi mereka tidak mempunyai
tidak memiliki ilmu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan semuanya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Termasuk pemahaman-pemahaman kita ya. Tadi kita sudah melakukan proses tadabbur namanya. Kita sudah belajar konteks ayat ini kaitannya dengan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian malaikat itu bisa memberikan syafaat kepada mereka dan mengabaikan Allah. Itu salah. Itu yang dikoreksi, kemudian proses tadaburnya kita juga bisa terjadi dalam hal agama kita. Pemahaman-pemahaman atau asumsi-asumsi yang ada di kepala kita dan sudah ada di alam bawah sadar kita. Kemudian kita koneksikan tentang proses belajar Al-Quran, yang kita menganggap belajar Al-Quran itu sulit, padahal Allah mengatakan Al-Quran itu mudah. Maka sesungguhnya kita hanya menggunakan hawa nafsumu. Itu hanya zon kamu, itu hanya asumsi kamu. Padahal Allah mengatakan Al-Quran itu mudah. Kenapa kamu tidak mempercayai Allah? Kalau kamu tidak mempercayai Allah, berarti kamu hanya mempercayai apa? Anfus. Oh, berarti kita salah lagi ya? Ya, kita salah lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi, fungsi Al-Quran itu bukan pointing seseorang ya. Al-Quran itu untuk pointing diri kita. Oh iya ya, salah saya. Saya salah. Akhirnya kita mendevelop diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi bukan kemudian ceramah ini atau kajian ini di-share sama saudara kita, kayaknya kamu salah nih, lihat nih penjelasan Ustadz ini. Bukan seperti itu ya, tapi kita memperbaiki kualitas diri kita. Kira-kira gitu, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Masih ada waktu, kita kasih waktu ya sekitar 10 menit Ustaz ya. Boleh? Untuk tanya jawab nih, dan luar biasa ya, kita akan sudah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kita memahami tadabbur Al-Quran, bahwa Al-Quran ini harus sebagai hudan dan tidak cara lain kecuali kita memang mentadaburinya ya. Dan tentu tadabbur tadi yang disampaikan oleh Ustadz, yang pertama kita harus lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung dari semua gangguan setan gitu ya. Makanya ketika membaca dimulai dengan ta'awudz gitu ya. Salah satunya fungsinya juga untuk terhindar dari penyesatan oleh setan. Dan saya teringat juga dengan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu gitu ya. Barangkali itu juga menjadi salah satu narasi atau sumber ya. Tapi sebenarnya ketika kita sungguh-sungguh membaca Al-Quran kemudian berusaha ingin memahaminya, maka Allah akan mengajarinya. Betul. Bukan berarti kita menafikan para guru ya, karena sekarang juga kita sedang berguru gitu ya. Artinya memang ada porsi-porsi yang harus kita pahami, yang sampai kemudian tadi salah paham dan kemudian menafikan guru, menafikan ustadz, kemudian tidak mau belajar tidak mau belajar nahu karena dianggap dengan membaca terjemahannya sudah cukup, padahal bukan itu maksud yang disampaikan oleh ustadz ya. Baik, mungkin lebih asik kita ini buka tanya jawab tadi ya. Barangkali ada hal yang belum jelas mungkin yang bisa ditanyakan. Silakan. Ustadz, izin bertanya. Silakan Bu Arini ya. Jadi mulai belajarnya dari mana ini Ustadz? Selain setelah membaca ta'awuz tadi, kalau kita kan dari kecil pertama belajar ya belajar ngaji dengan Iqra, atau dulu kan nggak ada Iqra. Sekarang udah terlanjur nih Ustadz. Yang dibaca duluan adalah bahasa Arabnya, dan ya nggak pinter-pinter juga, maksudnya ya masih seperti itu gitu. Gimana ya Ustadz mulainya ya Ustadz? Nih kayaknya harus dibongkar nih cara membuka Qur'annya setiap hari itu dimulai dari mana ya Ustadz? Memang harus bongkar total ini. Terima kasih ya Ustadz. Ya. Baik Bu Arini, silakan. Oke. Berarti mulainya dari mana? Mulainya ya dimulai dari Al-Fatihah dulu tuh. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Terus kita bisa mulai dari surat-surat yang misalnya pilihan juga boleh. Misalnya Al-Kahfi. Kan kita sudah belajar ya Bu Arini ya. Ya. Al-Kahfi masih 2 lagi katanya ya Ustadz ya. Oh iya. Lagi ya. Udah diingatkan, saya masih punya utang 2 ya. Terus kita sudah belajar surat An-Najm ya. Iya. Kemudian setelah kita belajar kan saya sharing ya. Silakan dibaca kembali. Kemudian kita renungkan. Karena sesungguhnya setiap orang itu bisa melakukan proses tadabbur sendiri-sendiri. Karena pengalaman hidup seseorang itu berbeda-beda. Betul nggak? Iya. Ketika kita baca Al-Quran, oh iya ya, benar Al-Quran ya. Oh iya ya, seperti ini ya harusnya. Nah, artinya apa?
itu Al-Quran itu sudah masuk pada diri kita. Jadi bukan harus sama dengan pemikiran sebagian besar gitu ya. Kita setiap orang itu punya experience berbeda-beda. Kenapa kita belajar tafsir itu, belajar terjemahan itu supaya kita tidak melenceng dari originalnya. Ya. Jadi stepnya sekarang apa? Ya baca Arabnya. Saya nggak mengatakan bahwa Arabnya jadi haram ya, enggak. Baca Arabnya juga gitu ya. Tapi sematkan juga baca terjemahannya. Urut aja. Awalnya tidak paham. Oh, kenapa ya kok seperti ini ya? Kenapa kok seperti itu? Nah, ketika timbul pertanyaan itu, sebenarnya itu bagus. Ketika kita nggak paham, kenapa ya kok seperti ini? Sudah ada pertanyaan kan? Ya Allah, pahamkan saya terhadap hal ini. Maka nanti kita akan ketemu tuh jawabannya dengan berbagai macam hal ya. Bisa jadi kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Oh, ini ternyata jawabannya di sini ya. Oh, ayat ini ternyata menjawab pertanyaan saya dulunya. Atau kita mendengarkan kajian, oh seperti ini ya. Oh, ini jawaban yang sebenarnya saya tunggu-tunggu. Yang ngasih jawaban itu sesungguhnya Allah melalui ustadz, melalui kajian, melalui kitab, tafsir, dan yang lain-lain. Nah, kemudian step berikutnya, kalau saya menyarankan gini ya, ini dari experience saya, belum tentu ini yang terbaik. Saya belajar baca kitab tafsir, saya sudah lama itu kitab tafsir, mulai dari Ibnu Katsir, Fi Dhilal Quran, itu kitab tafsir saya yang paling lama saya punya. Ternyata ada kitab tafsir bahasa Indonesia dan gampang difahami. Itu kitab tafsir karya Buya Hamka. Kitabnya namanya Al-Azhar. Al-Azhar. Al-Azhar, ya. Al-Azhar. Itu pas awal-awal saya belum mempelajari tafsir itu, gitu ya. Karena setiap saya baca Ibnu Katsir, saya jenuh banget. Fi Dhilal Quran apalagi, itu terlalu tinggi ilmunya. Sehingga akhirnya mentok lagi kan. Saya bilang, ya Allah, saya pengen belajar Quran. Saya ke toko Gunung Agung, terus ketemu kitabnya Buya Hamka. Saya baca, loh kok menarik ya ini ya. Kemudian saya baca, saya pelajari. Nah, itu awal saya mempelajari kitab ya, tafsir. Jadi tafsirnya Buya Hamka. Itu lebih mudah untuk difahami. Kita nggak perlu tahu nahwu, kita nggak perlu tahu sorf, gitu ya. Kita bisa masuk ke situ. Dan kita bisa paham konsepnya. Very, very simple. Sederhana. Nah, nanti step berikutnya, saya kasih gambaran gini. Kalau belajar Quran itu, kadang-kadang kan gini. Saya kasih analogi ya. Kayak kita di Bali, atau di sebuah laut ya. Kita kadang kan pengen melihat, pengen snorkeling, pengen diving gitu ya. Pengen melihat ikan yang di laut. Karena kalau di kolam itu kan, apalagi ada lagunya ya, ikan di dalam kolam ya, Mas Solis ya. Nah, kita pengen melihat ikan itu di habitat aslinya. Nah, kemudian kita naik perahu yang ada glass bootnya biasanya. Tahu kan perahu yang ada glass bootnya? Yang ada kaca. Kemudian kita lemparin kue, kemudian ikan itu berkumpul di bawah kapal kita. Wah, indah ya. Ikan-ikan itu warnanya segala macam kita bisa lihat tuh dari glass boot perahu kita. Kemudian akhirnya kita nggak puas. Saya nggak puas kalau cuma ngelihat dari habitat saya pengen nyemplung ke habitatnya ikan tuh. Kemudian kita belajar snorkeling. Tahu snorkeling? Yang pakai bantuan pernafasan, kemudian ada selangnya, kemudian pakai pelampung yang nggak bisa berenang, kemudian di atas permukaan kasih roti, kita sebar, ikannya muncul tuh. Nemo muncul, ini muncul. Wah, indah ya. Terus kita bisa bersentuhan dengan mereka, kita bisa menyentuh lautnya. Lebih indah nggak dibandingkan glass boat? Lebih indah. Oke. Step berikutnya. Wah, saya nggak puas. Kan kalau dipancing ke atas, saya nggak tahu habitat aslinya. Karangnya bentuknya seperti apa, mereka di bawah itu seperti apa. Kurang menarik nih, kurang indah. Saya pengen diving. Ya, diving itu yang pakai apa tuh? Galon 3 kiloan ya? Bukan ya? Pakai tabung udara, oksigen. Tabung gas ya, kita belajar. Sulit nggak? Enggak, Sulit, harus ada sertifikat, Sat. Ya. Kita belajar dulu sebelum sertifikat. Sertifikat nanti belakangan tuh. Kita belajar dulu,
Awalnya sulit. Kemudian kita belajar, akhirnya kita bisa nafas dengan mulut tuh. Nafasnya nggak pakai hidung, tapi nafasnya pakai mulut gitu ya. Snorkeling juga demikian, nggak boleh pakai hidung, pakai mulut. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam dan kita bisa melihat keindahan dasar bawah laut. Keindahannya berbeda nggak dengan snorkeling? Beda. Beda. Nah, Beda karena udah dalam. Saya bercerita tentang apa sebenarnya? Saya sedang bercerita tentang ketika kita mengarungi Al-Quran. Kalau kita ya diceritain oleh Ustadz, wah Ustadz menceritakan kepada kita indahnya Al-Quran. Kan sering kali kita diceritakan indahnya Al-Quran. Bahasanya sangat tinggi sekali. Kita bisa menangkap itu nggak? Enggak. Bisa, tapi belum maksimal ya. Iya. Bisa, tapi keindahannya berbeda dengan Ustadz itu kan? Baru katanya. Baru katanya, kalau bahasa Sundanya cenah gitu ya. Cenah. Katanya gitu ya. Katanya indah, tapi kita belum mengarungi sendiri. Ya, kita belum masuk ke dalam habitatnya. Kita baru di atas perahu yang ada glassbootnya. Apakah kita tidak bisa melihat keindahan ikan? Bisa. Apakah kita tidak bisa melihat keindahan Al-Quran dengan diceritain? Bisa. Tapi berbeda ketika sudah levelnya Ustadz tadi. Ya, oke. Kemudian ketika snorkeling, itu levelnya apa? Itu saya mengibaratkan seperti kita membaca terjemahan Al-Quran. Bisa melihat keindahan lebih dalam nggak dibandingkan hanya diceritain saja? Bisa. Bisa. Maka lihat selami itu dengan membaca terjemahan Al-Quran. Terus, lo katanya terjemahan Al-Quran kurang tepat Ustadz, kurang proper dan segala macamnya. Lo iya buat orang yang sudah nyelam. Tapi kalau buat orang yang belajar snorkeling, ya nggak apa-apa. Ya, terus habis itu diving. Diving itu jauh lebih indah lagi. Udah belajar nahwunya, belajar solve-nya, belajar tafsirnya, belajar linguistiknya, belajar balaghahnya. Itu keindahannya jauh lebih indah dibandingkan snorkeling. Tapi saya tidak bisa mengatakan karena saya sudah snorkeling, Bapak Ibu nggak bisa. Saya sudah diving, kemudian saya mengatakan nggak bisa, cuma di atas perahu saja melihat keindahan. Kadang-kadang seperti itu kan ya. Itu membuat akhirnya apa? Bapak Ibu sekalian jadi takut. Nggak apa-apa, udah snorkeling saja. Nikmatin keindahan di versi terjemahan. Kalau mau lebih dalam lagi, ya monggo kita belajar lagi. Mau belajar nahwunya, belajar solve-nya, belajar balaghahnya, belajar tafsirnya. Supaya keindahannya itu benar-benar kelihatan. Syair yang lebih indah dibandingkan Al-Quran itu lebih indah dibandingkan syair. Nah, gimana kita tahunya? Syair juga nggak paham, Quran juga nggak paham, gimana? Itu butuh diving. Ya. Butuh guru ya. Nah, kira-kira stepnya seperti itu. Jadi kalau di level kita seperti apa? Baca aja terjemahannya dulu. Jadi kalau Ramadan tuh, biasanya kan hatam terjemahan Quran tuh. Betul nggak? Hatamkan juga terjemahannya saja. Hatamkan juga terjemahannya. Masa setiap tahun hatam terjemahan Quran 3 kali, 4 kali. Tahun depan hatam lagi, nggak paham lagi. Tahun depannya lagi, hatam nggak paham lagi. Kemudian kita merasa sudah menjadi muslim yang soleh dan solehah dan taat. Gitu. Belum. Belum. Jadi, baca terjemahannya. Nanti setelah kita diving, baru kita, oh ternyata jauh lebih indah ya dengan seperti ini. Kira-kira gitu. Ya. Masya Allah. Baik, terima Pertanyaan kasih. terakhir ya dari Ibu Nina, tadi sudah resen. Bu Nina silakan. Bunda Nina. Mana Bunda Nina tadi sudah resen? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tadi sudah dapat pelajaran berharga ya, hikmah dari Ustadz Khairil tentang bagaimana kita harus menyelami Al-Quran, bagaimana kita diving ke lautan, karena Al-Quran begitu luas, seluas lautan tentunya, lebih dari luas dari lautan tentunya ya. Dan kalau kita pahami, saya pernah dengar dari salah satu ustadz juga, kalau untuk menafsirkan tentu harus kita punya alatnya ya, punya ilmunya. Tapi kalau untuk mentadaburinya, itu menjadi
hak masing-masing karena tadi Ya. kalau dikaitkan dengan pengalaman pribadi pasti beda-beda orang mengkaitkan antara apa yang dalam Al-Quran dengan pengalaman pribadi masing-masing gitu ya. Ya, betul. Dan saya juga pernah dapat cerita saat, ketika orang apa namanya mendapatkan masalah, tiba-tiba dia hanya membuka Al-Quran dengan memohon kepada Allah untuk Ya. ditunjukkan apa kaitannya persoalan pribadinya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya ditunjukkan sama Allah dengan pas dia buka Al-Quran, kemudian ditunjukkan dengan ayat yang cocok dengan apa yang dialaminya gitu. Jadi begitu sangat mudah sebenarnya ya. Wa qad yassarna Al-Qur'an lidzikri gitu ke dalam Al-Qamar. Sungguh aku, kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk mengingatku. Jadi begitu mungkin ya jamaah yang dimuliakan Assalamualaikum, Allah. sebentar. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Sebentar Waalaikumsalam. satu saja. Ini saya penasaran itu Ustadz, itu nama Alaf yang dari ateis itu siapa namanya ya? Aduh, saya nggak hafal tuh namanya tuh. Banyak sih, soalnya saya nontonnya banyak banget itu. Oh iya, oh bisa cari ya di YouTube. Iya, ada seorang yang agamanya awalnya Kristen, itu masih muda, dia mengatakan ini, saya itu agama Kristen yang taat. Ketika saya meminta itu selalu saya meminta kepada Tuhan Bapa. Saya tidak pernah meminta kepada Yesus, kata dia. Nah, akhirnya kemudian dia bertemu dengan Al-Quran. Dia baca Qul huwallahu ahad dulu, karena dia salah membukanya. Bukan Al-Fatihah. Karena kalau buku bahasa Inggris itu kan biasanya bukanya dari sebelah, bukan dari kiri ke kanan ya. Kiri. Ya. Dia bacanya Al-Ikhlas dulu. Kemudian dia mengatakan ini agama yang benar. Kok sama dengan keyakinan saya? Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Itu banyak kok. Silakan dicari aja. Referensinya sangat banyak sekali. Di era kita kan gampang ya. Ketik di YouTube udah ketemu tuh mu'alaf Amerika gitu. Oh iya, makasih. Ya. Baik, Bu Nina, mau jadi bertanya Bu Nina? Iya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alam. Waalaikumsalam. Iya, kalau tadi saya menyimak apa Ustaz sampaikan bahwa ada banyak praktek beragama kita berdasarkan zon, asumsi, kemudian anfus kita gitu. Berarti pertama yang harus kita rombak adalah ini unlearn dulu gitu ya Ustaz. Unlearn, kemudian relearn gitu. Dengan melapangkan hati, melapangkan dada, berharap mendapatkan cara belajar yang benar supaya dapat hudanya itu. Begitu ya Ustaz? Betul. Ya. Ya Bu Nina. Jadi kadang ketika kita baca Al-Quran itu misalnya nih ya, wal asr innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian menyampaikan kebenaran, saling menasihati menyampaikan kebenaran, dan untuk saling menasihati untuk supaya orang tidak keluar dari kebenaran. Nah, kemudian kita praktekkan tuh. Oh iya ya, ketika ada yang salah, saya harus kasihkan nasihat ya. Udah pegang ayat itu di hari itu. Gimana mempraktekannya? Oh, teman saya nggak benar nih. Biasanya saya diam saja, saya sekarang harus ngomong sama dia. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Supaya menjadi beruntung itu ya Ustaz. Iya, ya, kan itu tuh. Jadi ketika kita baca, saya tadi salah, larinya ke atin tuh. Jadi saling menasehati dalam kebaikan, ketaatan dan dalam kesabaran. Nah, kemudian kita praktekkan. Jadi kalau ada teman kita curhat gitu ya. Nah, ini kan biasanya ibu-ibu ya saling curhat ya. Kalau bapak-bapak biasanya curhat itu agak gengsi ya. Nah, ketika saling curhat gitu ya, teman kita curhat, biasanya kan kita tambahin tuh. Oh iya, dia memang kayak gitu tuh orangnya gini-gini. Nah, kemudian ketika kita paham membaca terjemahan itu, oh saya harus menasihati dalam ketaatan ya. Enggak, harusnya kita sabar lah, kayak gini-gini. Enggak. Nah, itu kan kita bisa praktekkan. Jadi kita pegang satu ayat, kita baca terjemahannya, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Udah, pokoknya hari ini al-asr aja dulu.
Karena saya nggak mau rugi. Sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Nah, kita bisa langsung praktek seperti itu. Ya. Atau kita baca Quran, kita harus jujur. Nah, kita cek dulu dalam seharian gitu ya. Jadi ngajinya Qurannya oke, cukup 5 menit atau 10 menit, kemudian prakteknya selama 6 jam kehidupan kita yang masih nyala itu. Hmm. Bisa dengan dimulai seperti itu. Jadi life based Ya, project based on Quran gitu ya Ustadz. Satu ya, ayat terus ada uh, projectnya yang live atau ya, membumikan ayat-ayat itu. ya, ya. Kayak Zon sama Anfus, kita cek aja. Eh, kita misalnya apa ya? Prakteknya misalnya Ya. doa misalnya. Kita doa nih. Zikir aja deh. Zikir. Kita diajarin oleh guru kita baca 10.000 kali segala macam. Kita paham nggak yang kita baca? Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paham nggak kita isinya itu? Terjemahannya. Kita doa misalnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Apa ya ini maknanya? Kita cari itu terjemahannya. Kemudian setelah paham terjemahannya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oh ya, seperti ini nih prakteknya. Sesimpel itu aja. Makanya kalau dilihat filmnya, ajarannya seperti itu, ada dua ulama besar Indonesia kan, satunya NU, satunya Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu siapa? Ahmad Dahlan ya. Sudah nonton filmnya nggak, Sang Kiai ya? Sudah. Kalau Ahmad Dahlan itu Sang Pencerah. Sang Pencerah. Oke, salah. Sang Pencerah. Nah, di Sang Pencerah itu Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Wal Asr. Ya. Al-Ma'un, betul. Al-Ma'un. Mengajarkan Al-Ma'un itu berbulan-bulan loh. Sampai santrinya itu bosen. Pak Kiai, ini kita udah belajar lama. Kapan ganti suratnya? Terus Pak Kiai ini ngomong gini, sudah praktek belum? Tuh lihat yang di Jogja itu. Kamu sudah santunin belum mereka? Belum Pak Kiai. Udah, kita ngajinya di surat ini aja. Karena kita belum hatam. Ya, kadang kita pengen tuh, wah belajar semuanya. Enggak, sedikit-sedikit aja. Pahami, praktekin. Terus apa yang kita pelajari? Yang pelajari. Kalau ada orang hutang, kita tagih berulang-ulang, dia nggak bisa mampu, kasih tenggang waktu. Jangan langsung ngomel, kemudian upload di sosmed ya. Kasih tenggang waktu. Ada yang lebih baik lagi? Ada. Diikhlaskan. Nah, bisa nggak praktek seperti itu tuh? Itu prakteknya Al-Quran loh. Ajar. Jadi kita bukan tentang sholat saja, bukan tentang kunut, dzikir, tahlil, enggak. Agama itu sangat luas sekali. Ya. Cukup ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Ini pembelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk kembali mendalami Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran hanya jadi simpanan atau jadi pajangan di rak-rak buku kita. Dan jangan sampai tadi dicontohkan kita berdoa tapi tidak paham apa yang kita baca. Dan mulai sekarang udah mulai jadi PR nih untuk kita semua, apa yang kita baca itu kita pahami bacaannya. Apalagi kita sedang berkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat, kita pahami bacaan sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak ya aplikasi ataupun pelajaran-pelajaran di internet ya yang bisa kita akses, atau juga banyak buku-buku yang kita bisa akses untuk bisa memahami bacaan-bacaan yang dalam Al-Quran ya, bacaan sholat, bacaan-bacaan yang doa dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita mudah-mudahan kita kembali bisa berjumpa di pekan keempat saja untuk melanjutkan An-Najm. Ini basic sekali, kita akan meluruskan tauhid kita dan pola pikir kita terhadap Al-Quran, sehingga kita tidak lagi menjadikan Al-Quran menjadi di menara gading ya. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, dan pelajaran bisa dari
berbagai macam pengalaman hidup kita dan kemudian dikoneksikan dengan Al-Quran Karim. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة